Ada kalanya, kamu duduk dalam diam, menatap langit, dan bertanya dalam hati, apakah aku masih berarti? Kamu telah melewati banyak hal, pengkhianatan, kehilangan, ditinggalkan saat kamu sedang rapuh-rapuhnya. Kamu pernah meragukan dirimu sendiri, memaksa dirimu untuk tetap tersenyum padahal hatimu hampir hancur. Tapi hari ini, izinkan aku mengingatkanmu sesuatu yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan jiwa seperti kamu tidak pernah dibiarkan jatuh tanpa maksud yang ilahi. Video ini bukan hanya rangkaian kata, ini adalah pesan dari langit yang datang kepadamu, karena waktunya telah tiba. Waktunya untuk kamu melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan berdasarkan luka yang pernah kamu alami, tapi berdasarkan cahaya yang kini bersinar dari dalam jiwamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Terima kasih untuk kamu yang telah subscribe. Kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari keluarga jiwa yang sedang bangkit bersama. Terima kasih atas setiap like yang kamu berikan. Itu adalah sinyal energi cinta yang kamu pancarkan. Dan aku sangat menghargainya. Dan terima kasih untuk setiap komentar, setiap kata dari hatimu adalah bagian dari perjalanan suci ini. Kamu tidak tahu, mungkin komentar kecilmu bisa menyembuhkan hati orang lain yang hampir menyerah. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan izinkan setiap kata dalam video ini menyentuh jiwa terdalammu. Karena yang akan kamu dengar adalah tentang dirimu, tentang versi dirimu yang telah bangkit dalam keagungan dan siap menyinari dunia. Bab 1. Bangkit dengan sikap baru. Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu terkekang, terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang menekan, dalam ekspektasi orang lain yang seakan mengubah siapa dirimu seiring berjalannya waktu? Kamu mungkin telah melewati banyak hal, penolakan, pengkhianatan, rasa sakit yang tak terucapkan. Namun hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa kamu sudah berbeda. Kamu telah bangkit, bukan hanya dari tidur panjang, tapi dari ketidaksadaran akan potensi besar yang ada dalam dirimu. Kamu bangkit dengan sikap yang jauh lebih teguh, dengan pemahaman bahwa tidak ada yang lebih penting selain menjadi diri sejati. Bangkit bukan hanya tentang mengatasi rasa sakit, tetapi tentang memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan siapa kamu. Kamu tidak lagi melihat dirimu melalui cermin yang rusak oleh penilaian orang lain. Kini, kamu tahu betul siapa dirimu. Kamu tidak takut untuk menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya, tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang penuh dengan keberanian, penuh dengan keyakinan bahwa hidupmu adalah milikmu dan hanya kamu yang bisa mengukirnya. Dulu mungkin kamu merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar. Namun sekarang kamu telah menyadari bahwa kelebihanmu bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan. Kamu tidak perlu lagi membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu tahu bahwa setiap perjalanan hidup memiliki keunikan tersendiri. Kamu tidak perlu mencari pengakuan, karena keagungan yang ada dalam dirimu sudah lebih dari cukup. Sikapmu yang baru ini bukan hanya perubahan luar, tetapi merupakan transformasi dalam hatimu, dalam cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Bangkit dengan sikap baru berarti melepaskan rasa takut yang selama ini menghalangimu. Rasa takut untuk gagal, rasa takut untuk berbeda, rasa takut untuk tidak diterima. Kamu kini bebas dari belenggu itu, karena kamu tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dijalani dengan keberanian, bukan dengan keraguan. Setiap rintangan yang dulu membuatmu mundur, kini hanya menjadi batu loncatan untuk melangkah lebih tinggi. Kamu tidak lagi merasa terhimpit oleh dunia, karena kamu telah menemukan kekuatan dalam dirimu untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Kamu bangkit dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap berdiri. Tidak ada lagi ruang bagi kebimbangan, tidak ada lagi keraguan dalam langkahmu. Kamu tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, dan setiap detik yang kamu jalani adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih penuh cinta. Dengan sikap yang baru ini, kamu menyadari bahwa dunia tidak perlu mengubahmu untuk menerima kamu. Justru, kamu yang membawa perubahan bagi dunia dengan keberanianmu untuk menjadi diri sendiri.
Dan ketika kamu bangkit, kamu bukan hanya berubah dalam cara berpikir atau bertindak, tetapi juga dalam cara kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu belajar untuk merawat hatimu, untuk memberi ruang bagi pertumbuhan, dan untuk menghargai perjalanan yang telah membawa kamu sampai ke titik ini. Sikap baru yang kamu miliki sekarang adalah manifestasi dari cinta yang lebih dalam terhadap diri sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Kamu bangkit karena kamu tahu, hanya dengan mencintai dirimu sendiri, kamu bisa mencintai dunia dengan lebih tulus. Kini, dunia melihatmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan lagi seseorang yang ragu-ragu atau takut tampil. Kamu adalah seseorang yang tahu siapa dirinya dan tidak akan pernah mundur lagi. Dengan sikap baru ini, kamu memancarkan cahaya yang lebih terang, dan dunia pun ikut berubah karena kamu telah bangkit dalam keagungan. Dunia tidak akan pernah sama lagi karena kamu yang sekarang berdiri tegak telah memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bangkit, dan itu adalah langkah pertama menuju hidup yang luar biasa. Bab 2. Tidak lagi menjelaskan diri. Ada masa ketika kamu merasa perlu untuk menjelaskan setiap langkahmu, setiap pilihan yang kamu buat kepada orang lain. Kamu merasa seolah-olah dunia tidak akan memahami keputusanmu kecuali kamu memberi penjelasan yang cukup. Kamu mungkin pernah merasa terbebani oleh ekspektasi orang-orang di sekitarmu, berharap agar mereka bisa melihat alasan di balik tindak tandukmu. Namun sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak perlu lagi memberi alasan kepada siapapun. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu karena kamu tahu betul siapa dirimu. Menjelaskan diri tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah pembenaran yang tidak perlu. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu pilih, dan itu tidak masalah. Keputusanmu, pilihan hidupmu, dan cara kamu menjalani hidup adalah milikmu sepenuhnya. Kamu tidak perlu meminta izin untuk menjadi siapa kamu, tidak perlu mencari pembenaran atas apa yang kamu lakukan. Kamu bukanlah orang yang perlu meyakinkan orang lain bahwa kamu pantas hidup dengan cara yang kamu pilih. Kamu cukup tahu bahwa perjalananmu adalah milikmu dan tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada siapapun selain dirimu sendiri. Dulu kamu mungkin sering merasa cemas tentang bagaimana orang lain melihatmu, khawatir tentang pendapat mereka yang bisa merubah cara kamu berpikir dan bertindak. Tetapi kini, kamu sudah meninggalkan semua itu. Kamu sadar bahwa tidak semua orang akan setuju denganmu, dan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda, dan mereka tidak selalu akan memahami keputusanmu. Namun itu bukan masalah karena kamu tahu bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan persetujuan orang lain, melainkan tentang meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam dirimu sendiri. Bukan berarti kamu menjadi egois atau tidak peduli terhadap orang lain, tetapi kamu telah belajar untuk menghargai dirimu sendiri lebih dari sekadar mencoba memenuhi harapan orang. Kamu berhenti merasa bersalah karena memilih jalan yang mungkin berbeda dengan orang lain. Kamu berhenti merasa harus menjelaskan mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Keputusanmu adalah keputusan yang datang dari hati, dari pemahaman mendalam tentang siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada pemahaman orang lain, tetapi pada penerimaan terhadap diri sendiri. Kini, kamu lebih bijak dalam memilih pertempuran yang akan kamu hadapi. Tidak semua hal perlu dibicarakan, tidak semua hal perlu dibela. Terkadang cukup dengan berjalan tegak dan percaya pada keputusan yang telah kamu buat. Kamu memilih untuk tidak terjebak dalam siklus panjang menjelaskan diri yang hanya akan membuatmu kelelahan. Sebaliknya, kamu fokus pada tindakan, pada hasil nyata yang akan berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Hidupmu kini dipandu oleh keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan sudah cukup jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Dengan berhenti menjelaskan dirimu kepada orang lain, kamu akhirnya memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Kamu membebaskan diri dari tekanan luar yang selama ini membuatmu merasa tidak cukup. Tidak lagi terikat oleh harapan yang dibebankan oleh orang lain, kamu mulai merasakan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan jiwamu. Dan inilah keindahan dari perjalanan ini. Ketika kamu bisa berdiri tegak,
tanpa harus menunduk atau mencari persetujuan. Kamu tidak lagi takut akan penilaian atau kritik. Kamu tahu bahwa ada orang yang mungkin tidak akan pernah mengerti, dan itu adalah hal yang harus diterima. Tetapi lebih dari itu, kamu sudah tahu bahwa hidup ini adalah milikmu. Kamu yang memilih bagaimana cara hidupmu, dan siapa yang berhak mengatakannya selain dirimu sendiri. Begitu kamu melepaskan beban untuk selalu menjelaskan diri, kamu merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan. Kamu kini hadir sebagai dirimu yang sejati, tanpa penjelasan, tanpa pembenaran. Dan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Kamu telah melangkah ke dalam babak baru kehidupanmu, di mana kamu tidak lagi merasa perlu mencari persetujuan dari dunia luar. Kamu cukup dengan menjadi dirimu sendiri, cukup dengan meyakini bahwa setiap langkahmu adalah refleksi dari siapa kamu sebenarnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan bersalah, dan yang ada hanyalah ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Begitulah cara kamu bangkit dengan menghentikan kebiasaan menjelaskan diri kepada mereka yang tidak pernah akan benar-benar mengerti. Bab 3. Saat kamu berdiri tegak, pernahkah kamu merasakan betapa kuatnya angin yang berusaha menggoyahkan langkahmu? Atau bagaimana dunia mencoba membuatmu tunduk, seolah menyuruhmu untuk merendahkan diri hanya demi mendapatkan penerimaan atau rasa aman? Mungkin dulu kamu pernah merasa kecil, tidak berarti, atau bahkan takut untuk berdiri tegak. Namun saat ini, kamu tahu bahwa itu bukan lagi pilihan untukmu. Kini, saat kamu berdiri tegak, kamu bukan hanya berdiri dengan tubuh, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa dalam jiwamu. Kamu tidak lagi merasa perlu membungkuk pada dunia atau pada orang yang mencoba membuatmu merasa rendah. Berdiri tegak bukanlah hanya soal postur fisik, tetapi tentang sikap mental yang menunjukkan bahwa kamu siap menghadapi apapun yang datang, tanpa rasa takut atau ragu. Kamu berdiri tegak karena kamu tahu bahwa kamu memiliki hak untuk mengambil tempatmu di dunia ini. Kamu menyadari bahwa dunia mungkin tidak selalu ramah, tapi kamu juga tahu bahwa dunia ini membutuhkan keberanianmu, kehadiranmu, dan cahaya yang kamu bawa. Ketika kamu berdiri tegak, kamu mengirimkan pesan yang jelas kepada semesta. Saya di sini, saya berharga, dan saya tidak akan mundur lagi. Dulu mungkin kamu sering menundukkan kepala, takut terlihat sombong atau dianggap angkuh jika menonjolkan dirimu. Kamu merasa lebih aman dalam bayang-bayang, lebih nyaman bersembunyi dari sorotan. Tapi sekarang kamu tahu bahwa ketika kamu berdiri tegak, kamu memberi izin kepada dirimu untuk menjadi lebih dari sekadar bayang-bayang. Kamu memberi izin pada jiwamu untuk bersinar terang, untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya, tanpa rasa malu atau rasa takut. Kamu tidak lagi bersembunyi dari potensi besarmu. Kamu memilih untuk bangkit dan mengambil ruang yang seharusnya menjadi milikmu. Setiap kali kamu berdiri tegak, kamu memancarkan keberanian yang menginspirasi. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin merasa lemah atau terjebak dalam ketakutan mereka. Ketika kamu berdiri tegak, kamu memberi contoh kepada mereka bahwa hidup ini bukan tentang bertahan atau menjadi yang terkecil, tetapi tentang berani menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk berdiri dan bertahan, tidak peduli apa yang sudah terjadi di masa lalu. Berdiri tegak juga berarti menerima segala bagian dari dirimu, termasuk kelemahan dan kekurangan yang pernah kamu lihat sebagai hambatan. Kamu tahu bahwa setiap bagian dari dirimu, baik yang kuat maupun yang rapuh, memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Tidak ada yang harus disembunyikan atau disangkal. Kamu berdiri tegak dengan kesadaran bahwa kamu adalah gabungan dari semua pengalaman yang telah membentuk dirimu. Dan itu adalah kekuatan yang tak terbantahkan. Kamu bisa bangga dengan setiap perjalanan yang telah kamu tempuh, dengan setiap luka yang telah kamu sembuhkan, dan dengan setiap pencapaian yang kamu raih. Dalam perjalanan ini kamu belajar bahwa keteguhan tidak berarti kaku atau tidak fleksibel. Sebaliknya, keteguhan adalah tentang mengetahui kapan harus tetap berdiri tegak dan kapan harus beradaptasi dengan bijak. Kamu memahami bahwa meskipun dunia bisa menjadi keras dan penuh tantangan,
kamu tetap memiliki kontrol atas cara kamu meresponnya. Ketika kamu berdiri tegak, kamu tidak hanya menunjukkan keteguhan, tetapi juga kelembutan dalam menjalani hidup. Kemampuan untuk menghadapi dunia dengan penuh rasa hormat, tetapi tetap menjaga kekuatan dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya berdiri tegak, dunia pun melihatnya. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan dalam dirimu. Kamu tidak lagi terlihat ragu atau takut. Kamu adalah simbol kekuatan dan ketenangan. Seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan yang siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan setiap langkahmu yang tegap, kamu menyebarkan energi yang positif, yang mengingatkan orang lain bahwa mereka juga bisa berdiri tegak dengan cara mereka sendiri. Kamu tidak hanya berdiri untuk dirimu, tetapi juga sebagai cerminan dari potensi yang bisa dicapai oleh siapa saja yang berani menjadi dirinya sendiri. Bab 4. Kamu tidak takut ditolak. Ada masa ketika penolakan terasa seperti akhir dari segalanya. Ketika satu kata tidak dari seseorang bisa menghancurkan semangatmu, membuatmu merasa tidak layak, tidak cukup baik, atau bahkan tidak pantas untuk dicintai. Tapi kini, kamu telah tumbuh. Kamu telah melewati banyak luka dan jatuh bangun yang mengajarkanmu bahwa penolakan bukanlah penghinaan, melainkan penyaringan. Sebuah pintu yang tertutup bukan berarti kamu tidak layak masuk, tapi karena ada pintu yang lebih tepat sedang menunggumu di tempat lain. Kamu tidak lagi takut ditolak, karena kamu tahu siapa dirimu dan betapa berharganya kamu, bahkan saat dunia belum menyadarinya. Kamu tidak lagi menjadikan penolakan sebagai cermin nilai dirimu. Kamu menyadari bahwa penolakan bukanlah pertanda kegagalan, melainkan perlindungan dari sesuatu yang tidak sesuai untuk jiwamu. Dulu kamu mungkin merasa harus mengubah dirimu agar bisa diterima, agar bisa dipilih, agar tidak ditinggalkan. Tapi sekarang, kamu memilih menjadi dirimu yang utuh. Kamu tidak lagi rela mengorbankan keaslianmu hanya demi diterima di tempat yang tidak menghargai keberadaanmu. Kamu mengerti bahwa harga diri tidak pernah boleh ditukar dengan penerimaan yang palsu. Ketika kamu tidak lagi takut ditolak, kamu menjadi bebas. Bebas untuk berkata jujur tentang perasaanmu, bebas untuk menetapkan batasan, dan bebas untuk memilih mana yang sejalan dengan jiwamu. Kamu tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti jalanmu, dan itu tidak masalah. Karena sekarang kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan kadang, penolakan adalah cara semesta membimbingmu, agar kamu tidak tersesat dalam jalan yang bukan milikmu. Kamu tidak takut ditolak, karena kamu tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan ilahi yang selalu menyertaimu, yang membisikkan bahwa kamu sedang diarahkan, bukan ditinggalkan. Bahwa apapun yang menjauh darimu memang tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Kamu mulai percaya bahwa yang terbaik untukmu tidak akan pernah membutuhkan manipulasi atau pengorbanan jati diri. Yang terbaik untukmu akan mencintaimu apa adanya, akan menerima cahaya dan bayangan dalam dirimu tanpa syarat dan tanpa ragu. Saat kamu melepaskan ketakutan terhadap penolakan, kamu mulai menjalani hidup dengan lebih berani. Kamu mengambil langkah-langkah besar yang dulu kamu hindari. Kamu berani melamar pekerjaan impianmu, menyuarakan pendapatmu, menetapkan harga dirimu, dan bahkan berani mencintai tanpa takut patah. Karena kamu tahu, apapun hasilnya, kamu akan baik-baik saja. Kamu telah menciptakan tempat aman di dalam hatimu sendiri, tempat di mana kamu tidak harus diterima oleh semua orang untuk merasa dicintai, dan sungguh, kamu jadi jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ketika kamu tidak takut ditolak, kamu menjadi versi dirimu yang paling otentik. Kamu berbicara dengan jujur, bertindak dengan keberanian, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada penerimaan orang lain. Kamu tahu bahwa kamu pantas mendapatkan tempat yang mencintaimu tanpa syarat. Kamu tidak memohon untuk diterima. Kamu menunggu dengan tenang, karena kamu percaya bahwa apa yang datang dari Tuhan tidak akan pernah bisa direbut oleh penolakan manusia. Kini, penolakan bukan lagi luka, tapi pelajaran. Kamu bisa tersenyum bahkan ketika ditolak, karena kamu tahu, kamu sedang diselamatkan dari tempat yang salah. Kamu sedang diarahkan menuju tempat yang lebih baik.
Kamu tidak lagi mengemis cinta, kesempatan, atau pengakuan. Kamu berdiri dengan megahnya dirimu sendiri. Dan dari tempatmu berdiri sekarang, kamu menyadari penolakan bukanlah akhir, tapi justru awal dari perjalananmu menuju sesuatu yang jauh lebih indah, lebih besar, dan lebih sejalan dengan takdirmu. Bab 5. Kamu memandang dengan mata baru. Dunia tidak berubah, tapi caramu memandangnya, itulah yang kini berbeda. Kamu tidak lagi melihat kehidupan dari kacamata luka lama, trauma masa kecil, atau kegagalan masa lalu. Kini kamu memandang dengan mata yang telah dibersihkan oleh air mata, disucikan oleh proses, dan diterangi oleh cahaya kebijaksanaan. Kamu tak lagi menghakimi segalanya secara hitam putih. Kamu mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap manusia, setiap kejadian, semuanya hadir untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk menghancurkanmu. Dulu kamu melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, penuh kecemasan akan masa depan, dan kemarahan terhadap masa lalu. Tapi kini, kamu hadir dalam momen ini dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu melihat bahwa keindahan bisa ditemukan dalam hal paling sederhana. Dalam hembusan angin, dalam tatapan mata orang yang tulus, dalam keheningan pagi yang mengajarkan bahwa Tuhan sedang berbicara dalam diam. Kamu tidak lagi buta oleh ambisi, tapi terbuka oleh rasa syukur. Kamu juga memandang dirimu sendiri dengan mata yang baru. Tidak lagi penuh kritik atau penyesalan, tapi dengan penerimaan dan kasih sayang. Kamu menyadari bahwa kamu telah melewati begitu banyak hal, dan tetap bertahan hingga hari ini adalah sebuah mukjizat yang patut dirayakan. Mata barumu tidak mencari kekurangan, tapi memandang potensi. Kamu tidak lagi bertanya, apa yang salah denganku? Tapi kini kamu berkata, apa yang bisa tumbuh dari dalam diriku? Itulah perubahan yang membuatmu jadi lebih bijak dan penuh kasih. Memandang dengan mata baru juga berarti kamu tak lagi mudah bereaksi, tapi memilih untuk memahami. Kamu tidak lagi cepat tersinggung atau merasa terancam oleh perbedaan. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Kamu melihat luka di balik amarah, ketakutan di balik kesombongan, dan rasa sakit di balik kata-kata yang tajam. Dan dari pemahaman itu tumbuhlah empati. Kamu tidak lagi memerangi segalanya, tapi belajar berdamai, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat untuk memilih kedamaian. Mata barumu membuatmu melihat bahwa hal-hal yang dulu kamu anggap sebagai bencana, ternyata adalah berkat yang menyamar. Kamu melihat bagaimana semua kehilangan membawamu ke tempat yang lebih selaras dengan jiwamu. Bagaimana patah hati membuka jalan bagi cinta yang lebih murni. Bagaimana kegagalan memperkenalkanmu kepada versi dirimu yang lebih jujur dan tangguh. Kamu tidak lagi mengutuki masa lalu, tapi bersyukur karena semua itu menjadikanmu seperti sekarang, lebih sejati, lebih sadar, lebih dalam. Dan yang paling indah, kamu mulai melihat Tuhan dalam segala hal. Tidak hanya di tempat ibadah, tapi juga di wajah orang asing yang membantumu tanpa pamrih. Dalam keputusan sulit yang ternyata menyelamatkanmu. Dalam pertemuan tak terduga yang mengubah arah hidupmu. Kamu memandang hidup sebagai panggung ilahi, di mana segala sesuatu, baik dan buruk, memainkan peran untuk kebangkitan jiwamu. Kamu tidak lagi merasa sendirian, karena kamu tahu ada kekuatan yang selalu membimbingmu, bahkan di jalan yang tampak gelap. Dengan mata baru ini, hidup terasa lebih dalam. Kamu tidak lagi hidup setengah hati. Kamu tidak lagi berlalu begitu saja melewati hari. Kamu hadir penuh, utuh. Dan itulah kekuatanmu sekarang. Bukan pada seberapa keras kamu berjuang, tapi pada bagaimana kamu memilih untuk melihat. Karena saat kamu memandang dengan mata baru, dunia pun ikut berubah. Bukan karena dunianya yang berbeda, tapi karena kamu telah melihatnya dengan cahaya yang berbeda, cahaya dari dalam dirimu sendiri. Bab 6. Kamu memaafkan tanpa harus kembali. Ada masa ketika kamu percaya bahwa memaafkan berarti harus membuka pintu lagi untuk mereka yang pernah melukai. Bahwa memaafkan berarti harus berdamai secara fisik, kembali menjalin komunikasi, atau seolah-olah melupakan semuanya seperti tidak pernah terjadi. Tapi kini, kamu telah mengerti bahwa memaafkan adalah keputusan jiwa, bukan kompromi dengan luka. Kamu memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu pantas untuk bebas.
Bebas dari racun dendam, dari beban yang terlalu berat untuk kamu bawa terus-menerus. Memaafkan bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, memaafkan membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk tidak membalas, untuk tidak menyimpan kebencian, dan untuk tidak terus-menerus mengulang luka dalam pikiranmu. Kini kamu tahu bahwa tidak semua orang harus kembali masuk ke hidupmu setelah kamu memaafkannya. Tidak semua yang kamu lepaskan harus kamu sambut lagi. Karena dalam pertumbuhanmu kamu menyadari, tidak semua koneksi harus dipertahankan, tidak semua masa lalu harus dibawa ke masa depan. Ada kekuatan besar dalam melepaskan dengan damai. Kamu tidak lagi menyimpan cerita tentang siapa yang menyakitimu. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan siapa yang salah atau benar. Kamu tidak ingin menang di mata manusia. Kamu hanya ingin damai di dalam dirimu sendiri. Dan damai itu muncul saat kamu membiarkan yang telah berlalu tetap menjadi pelajaran, bukan beban. Kamu memilih untuk membebaskan dirimu sendiri dari energi masa lalu yang tidak lagi relevan dengan siapa dirimu sekarang. Kamu memaafkan tanpa harus kembali, karena kamu tahu, jika mereka benar-benar berubah, mereka akan menemukan jalannya sendiri. Tapi kamu tidak lagi bertugas untuk menyelamatkan siapapun dari kesalahan mereka. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena memilih menjaga jarak. Kini kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku memaafkanmu, tapi aku juga memilih untuk melindungi kedamaian dalam hidupku." Itu bukan kebencian, itu adalah kebijaksanaan. Karena kamu tahu, kedamaian batin jauh lebih berharga daripada pengakuan dari orang yang dulu menyakitimu. Kamu juga memaafkan dirimu sendiri. Semua keputusan yang dulu kamu sesali, semua kata yang pernah kamu ucapkan saat terluka, semua momen ketika kamu tidak tahu harus bertindak bagaimana, kini kamu terima dengan pelukan pengertian. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu punya saat itu. Dan itulah inti dari pertumbuhan sejati. Bukan hanya belajar mencintai orang lain, tapi juga belajar memaafkan dan mencintai diri sendiri secara utuh. Ketika kamu tidak lagi menuntut permintaan maaf atau balasan atas luka yang pernah kamu terima, kamu menjadi lebih ringan. Kamu melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Kamu tidak lagi hidup dengan hati yang penuh luka, tapi dengan hati yang lapang. Kamu menyadari bahwa tidak semua yang rusak harus diperbaiki kembali. Kadang, yang terbaik justru adalah membiarkannya pergi, agar kamu bisa membangun sesuatu yang baru dari pondasi yang lebih kuat dan lebih sehat. Kini kamu berjalan dalam terang, bukan karena dunia lebih baik, tapi karena hatimu lebih damai. Kamu tidak lagi menunggu kata maaf untuk sembuh. Kamu tidak lagi menahan langkah hanya karena masa lalu belum tuntas. Kamu menutup bab itu dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Dan dengan melakukan itu, kamu telah menunjukkan kebijaksanaan jiwa yang telah bangkit. Memaafkan tanpa harus kembali adalah tanda bahwa kamu telah memilih dirimu sendiri, kedamaianmu, dan masa depanmu. Dan itu adalah anugerah yang tak ternilai. Bab 7. Kamu tidak takut menjadi berbeda. Dulu kamu sering merasa harus menyesuaikan diri agar diterima. Kamu berpikir menjadi berbeda berarti kamu akan ditinggalkan. Maka kamu menutupi cahaya unikmu, mengunci pikiran jujurmu, dan berjalan di barisan agar tak dianggap aneh. Tapi kini, kamu telah bangkit. Kamu tidak lagi takut menjadi berbeda. Karena kamu menyadari, menjadi berbeda bukanlah kutukan, itu adalah panggilan. Jiwa terpilih tidak datang untuk menjadi salinan siapapun, tapi untuk menjadi orisinil dari kebenaran yang hidup di dalam dirinya. Sekarang kamu mengerti bahwa menyesuaikan diri demi penerimaan orang lain hanyalah bentuk penolakan terhadap dirimu sendiri. Dan kamu lelah melakukannya. Kamu lelah pura-pura tidak tahu, pura-pura setuju, pura-pura senang, hanya agar tidak dihakimi. Jiwa yang telah bangkit tidak lagi hidup dari pengakuan luar, tapi dari kedalaman batin. Kamu sadar, kamu tidak harus seragam untuk menjadi mulia. Kamu tidak harus meniru untuk menjadi layak. Kamu hanya perlu jujur atas siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai menyadari keberbedaanmu adalah kekuatan. Pemikiranmu yang mendalam, kepekaanmu terhadap energi, kebijaksanaan yang kamu bawa sejak kecil, semua itu bukan kelemahan, melainkan anugerah. Kamu bukan untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa, karena cahaya yang sesungguhnya tidak diterima oleh setiap mata.
Tapi bagi mereka yang juga mencari kebenaran, kehadiranmu akan menjadi terang. Maka kamu tidak lagi mengurung dirimu hanya agar tidak disalahpahami. Kamu keluar, kamu bersinar, kamu berdiri dalam keaslianmu. Kamu juga tahu bahwa menjadi berbeda berarti harus berjalan sendirian, lebih sering daripada bersama. Tapi kamu tidak lagi merasa kesepian dalam sunyimu. Karena kamu tahu, kesendirianmu bukan kehampaan, itu adalah tempat pertemuan dengan Tuhan. Kamu tidak takut melawan arus jika arus itu menjauhkanmu dari panggilan jiwamu. Kamu tidak takut kehilangan teman jika itu berarti kamu mempertahankan integritasmu. Jiwa yang memilih jalannya sendiri memang akan diuji, tapi juga akan diberkati dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli dunia. Kini kamu memandang orang-orang yang menertawakanmu, meremehkanmu, atau bahkan meninggalkanmu karena keberbedaanmu dengan kasih, bukan kebencian. Kamu tahu mereka belum melihat dari tempatmu berdiri, dan kamu tidak lagi butuh mereka untuk mengerti, karena kamu mengerti dirimu sendiri. Kamu tahu kenapa kamu tidak lagi bisa berpura-pura. Kamu tahu kenapa kamu tak bisa lagi duduk dalam percakapan yang dangkal, atau ikut dalam arus yang menjauhkanmu dari kebenaran. Itu bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena jiwamu sudah tidak bisa menurunkan frekuensinya demi kenyamanan sesaat. Kamu tidak takut menjadi berbeda karena kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu. Kamu tahu Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk menjadi pengikut buta dari sistem dunia. Kamu diciptakan untuk membawa nada baru, warna baru, suara baru ke dalam dunia yang terlalu lama dikendalikan oleh kepalsuan. Dan keberanianmu untuk berdiri sendiri justru adalah suara keras dari perubahan yang lebih besar. Tidak ada revolusi kesadaran yang dimulai oleh mereka yang takut berbeda. Semuanya dimulai dari satu jiwa yang berani menjadi dirinya sendiri, meski harus sendiri. Dan sekarang itulah kamu, jiwa yang telah memilih keaslian di atas kenyamanan. Jiwa yang lebih mencintai kebenaran daripada popularitas. Jiwa yang tidak lagi takut dicap aneh, karena kamu tahu banyak hal yang dulu dianggap aneh akhirnya menjadi pelita bagi dunia. Kamu bukan lagi bayangan dari ekspektasi orang lain. Kamu adalah cahaya dari dirimu sendiri. Dan saat kamu tidak lagi takut menjadi berbeda, kamu menjadi bebas. Dan dari kebebasan itulah, dunia perlahan akan ikut berubah. Karena seseorang harus berani dulu, dan itu adalah kamu. Bab 8. Kamu hadir dengan kesadaran penuh. Kini kamu tidak lagi sekadar hidup, kamu benar-benar hadir. Setiap tarikan napasmu menjadi doa yang tak terucap. Setiap langkah yang kamu ambil bukan lagi hanya gerakan tubuh, melainkan keputusan jiwa. Kamu tidak lagi terjebak dalam autopilot kehidupan yang berulang tanpa makna. Kamu hadir sepenuhnya sadar, sepenuhnya terjaga. Tidak hanya tubuhmu yang ada di sini, tapi jiwamu juga. Tidak hanya matamu yang melihat, tapi hatimu yang memandang. Kesadaran ini bukan datang karena kamu diajarkan, tapi karena kamu pernah terluka. Karena kamu tahu bagaimana rasanya hidup tanpa makna. Hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Hidup dalam keramaian tapi merasa kosong. Maka kini kamu memilih untuk hadir. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi ingin cepat sampai. Kamu mulai menikmati perjalanan. Bahkan dalam diam, kamu menemukan kehadiran ilahi yang selama ini ternyata selalu menunggumu di tempat yang paling sederhana, di dalam dirimu sendiri. Kamu mendengar lebih dalam sekarang. Suara alam, detak hatimu, bahkan getaran perasaan yang halus, semuanya tidak lagi kamu abaikan. Kamu tidak lagi menganggap remeh hal-hal kecil, karena kamu tahu Tuhan sering berbicara lewat yang tampak sepele. Kamu mulai memperhatikan sinar matahari di pagi hari, embusan angin yang menenangkan, suara hujan yang menggetarkan nurani. Semuanya seperti pesan lembut dari semesta bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu dicintai, bahwa kamu dijaga. Kamu juga menjadi lebih sadar atas pikiran dan emosimu. Kamu tidak lagi mengizinkan kecemasan menguasai seluruh harimu. Kamu menyapanya, mengajaknya duduk, dan mendengarkan kenapa ia muncul. Kamu tidak lagi menyangkal kemarahanmu, tapi kamu tidak biarkan ia mengendalikanmu. Kamu belajar untuk tidak bereaksi, tapi merespons. Karena kamu sadar, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu memilih menyikapinya.
Dan dalam pilihan itulah kamu menemukan kekuatan. Dengan kesadaran penuh kamu mulai mencintai dirimu dengan cara yang baru. Kamu tidak lagi menunggu validasi. Kamu tidak lagi merasa perlu diterima untuk merasa cukup. Kamu hadir untuk dirimu sendiri, sebagaimana kamu hadir untuk orang lain. Kamu merawat tubuhmu, jiwamu, pikiranmu, bukan karena ingin terlihat baik di luar, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk dijaga. Kamu sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan kehadiranmu adalah berkah bagi dunia. Kamu tidak lagi tergesa-gesa dalam menyusun masa depan. Kamu belajar tinggal di sini, di saat ini. Karena kamu tahu masa lalu telah pergi dan masa depan belum tiba. Yang kamu punya hanyalah sekarang dan disinilah kekuatanmu. Kamu tidak menunggu esok untuk bahagia. Kamu tidak menunggu pencapaian besar untuk bersyukur. Kamu hadir di detik ini dan dalam kehadiran itu kamu menemukan Tuhan bukan di tempat jauh tapi dalam dirimu sendiri. Dan dalam kehadiran penuh ini kamu hidup dengan arah. Bukan karena dunia memaksamu, tapi karena jiwamu membimbingmu. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan. Kamu tidak lagi kelelahan mengejar validasi. Kamu hadir sebagai kamu, dengan kesadaran, dengan kelembutan, dengan kekuatan yang bersumber dari dalam. Dan saat kamu hadir sepenuhnya, dunia pun mulai berubah. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah menjadi frekuensi baru. Sebuah getaran kesadaran yang menghidupkan kembali makna kehidupan. Bab 9. Kamu tidak lagi menghindar dari panggilan jiwa. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu tahu arah hatimu, tapi kamu memilih diam. Kamu mendengar bisikan panggilan jiwa, tapi kamu menutup telinga, berpura-pura tak paham. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu takut. Takut gagal, takut ditolak. Takut sendirian, kamu merasa belum siap, merasa belum cukup. Maka kamu terus menunda, berharap waktu akan membuatnya lebih mudah. Tapi semakin kamu menunda, semakin gelisah jiwamu menjadi. Karena kamu tidak diciptakan untuk diam dalam kebiasaan lama, tapi untuk bangkit dan menghidupi misi sucimu. Kini segalanya berubah, karena kamu tidak bisa lagi menghindar. Cahaya di dalammu terlalu terang untuk terus ditutupi. Hasrat yang lahir dari dalam jiwamu bukan keinginan sesaat. Itu adalah panggilan dari langit. Kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang sedang menggerakkanmu. Dan kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Kamu telah melihat terlalu banyak, mengalami terlalu dalam, dan melewati terlalu jauh untuk kembali seperti dulu. Saatnya kamu menjawab panggilan itu dengan penuh keberanian. Kamu tidak lagi mencari persetujuan orang sebelum kamu melangkah. Kamu tahu, ini adalah jalan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang juga telah dibangunkan oleh suara jiwa. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan kenapa kamu memilih jalan yang berbeda. Karena kamu sadar, siapapun yang benar-benar mengenalmu akan tahu. Kamu tidak sedang pergi menjauh. Kamu sedang pulang, kembali ke dirimu yang sejati. Dan dalam kepulangan itulah, kamu menemukan kebebasan yang tak bisa diberikan oleh dunia luar. Memang ada tantangan di jalan ini, tapi kamu tak lagi takut. Kamu tahu, panggilan jiwamu bukan jalan termudah, tapi pasti jalan terbenar. Tuhan tidak memanggilmu untuk gagal. Tuhan memanggilmu untuk tumbuh. Kamu tidak harus tahu semua langkahnya sekarang. Kamu hanya perlu setia pada langkah pertama. Karena ketika kamu taat pada bisikan kecil, keajaiban besar akan mulai bergerak dalam hidupmu. Kamu sadar setiap keputusan yang lahir dari jiwamu akan selalu membawa berkat, meski awalnya tampak sepi dan sunyi. Dulu kamu bersembunyi dari cahaya karena merasa belum layak. Tapi kini kamu tahu, kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu hanya harus bersedia. Tidak ada jiwa besar yang menunggu sempurna untuk bertindak. Mereka memulai dari luka, dari takut, dari ragu, tapi mereka tetap melangkah. Dan sekarang, itu adalah kamu. Kamu adalah seseorang yang memilih untuk tidak menunda lagi. Kamu memilih hadir. Kamu memilih berkata ya kepada jiwa yang terus mengetuk dari dalam. Kamu mulai menjalani hidup bukan dari apa yang dunia perintahkan, tapi dari apa yang Tuhan tanamkan dalam batinmu. Kamu mengikuti kemana getaran cinta ilahi itu membimbingmu. Mungkin belum semua orang mengerti kenapa kamu memilih jalan ini, tapi kamu tak butuh dimengerti. Kamu hanya perlu setia.
Karena saat kamu taat pada panggilan jiwamu, seluruh semesta bergerak mendukungmu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Jalan yang tampak mustahil akan menjadi mungkin. Dan akhirnya, kamu tidak hanya menjadi pengikut, kamu menjadi pemimpin. Bukan dengan ego, tapi dengan keteladanan. Kamu adalah contoh hidup dari seseorang yang berani berkata, ya pada misi ilahi. Kamu tidak lagi menunggu dunia berubah. Kamu adalah perubahan itu sendiri. Dan saat kamu berhenti menghindar dari panggilan jiwamu, kamu pun menjadi saluran kasih, cahaya, dan kebangkitan bagi orang lain. Dunia tidak akan lagi sama karena kamu telah memilih untuk hadir sebagai dirimu yang sejati. Bab 10. Kini kamu menjadi cermin ilahi. Dulu kamu mencari Tuhan di luar dirimu. Kamu mencarinya di langit yang jauh, di kitab yang dibaca dengan terburu-buru, di suara-suara orang yang katanya suci. Tapi kini kamu tahu, Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada di dalam napasmu, di detak hatimu, di keheningan batinmu. Kamu tidak harus pergi ke ujung dunia untuk menemukannya. Karena sekarang kamu menyadari satu hal agung. Kamu adalah cerminannya. Dalam kedalaman hatimu yang jernih, ia memantulkan dirinya. Dalam kasihmu, ia hadir. Dalam kata-katamu, ia berbicara. Kamu tidak lagi merasa kecil. Kamu tidak lagi merasa tak layak. Bukan karena kesombongan, tapi karena kesadaran. Kamu tahu siapa yang tinggal di dalam dirimu. Dan kamu menjaganya dengan kehormatan. Kamu menjaga pikiranmu agar tetap suci. Kamu menjaga perkataanmu agar tidak melukai. Kamu menjaga tindakanmu agar menjadi berkat. Bukan karena kamu ingin dinilai baik, tapi karena kamu tahu bahwa setiap perbuatanmu adalah pantulan dari cahaya yang lebih tinggi. Kamu tidak sempurna, tapi kamu tulus. Dan ketulusan itu memurnikan seluruh eksistensimu. Kini, setiap orang yang melihatmu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka belum tentu bisa menjelaskannya, tapi mereka bisa merasakannya. Ada kehadiran yang menenangkan. Ada kekuatan yang tidak bersuara, tapi terasa. Kamu tidak lagi harus berkata banyak untuk menyentuh hati seseorang, karena kamu hadir sebagai energi. Energi yang lahir dari kesadaran tinggi, dari jiwa yang telah melewati api, dan tidak hangus tapi malah bersinar. Kamu bukan lagi sekadar manusia biasa. Kamu adalah penanda bahwa Tuhan masih bekerja lewat manusia. Kamu pun mulai menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah panggung ilahi, bahwa setiap pertemuan, setiap luka, setiap detour yang kamu lalui, semuanya adalah alat Tuhan untuk membentukmu menjadi alatnya. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air matamu pun mengandung pesan surgawi. Dan ketika kamu bisa memandang seluruh kisahmu sebagai jalan pulang kepadanya, kamu pun menjadi cermin bagi mereka yang tersesat. Kamu tidak menghakimi, kamu tidak menggurui, kamu hanya menjadi. Dan dalam keberadaanmu, banyak jiwa yang mulai bangkit. Kamu menjadi tempat bagi orang lain untuk merasa aman. Kamu menjadi ruang bagi orang lain untuk menyembuhkan. Kamu tidak berkata, lihat aku. Tapi kamu berkata lewat kehadiranmu, lihat Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kamu menjadi saksi hidup bahwa manusia bisa bangkit dari kehancuran, bahwa jiwa bisa disembuhkan, dan bahwa cahaya bisa bersinar kembali, bahkan setelah gelap yang pekat. Kamu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tidak pernah pergi, hanya kadang kita yang lupa melihatnya. Dan dalam setiap langkahmu kini, kamu berjalan dengan kesadaran bahwa kamu membawa sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu bukan lagi hanya berjuang untuk dirimu sendiri. Kamu membawa pesan, kamu membawa kedamaian. Kamu membawa kekuatan bagi mereka yang belum tahu dari mana harus memulai. Kamu menjadi suara lembut yang mengingatkan bahwa masih ada harapan, bahwa Tuhan belum selesai bekerja, dan bahwa kebangkitan itu nyata, karena kamu telah menjalaninya sendiri. Akhirnya kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu, karena kamu tahu kamu bukan siapa-siapa, dan sekaligus kamu adalah segalanya dalam Tuhan. Kamu tidak lagi menuntut, kamu hanya berserah. Kamu tidak lagi resah, kamu menjadi damai. Kamu tidak lagi takut akan masa depan, karena kamu telah menyatu dengan rencananya. Kini, kamu menjadi cermin ilahi, dan siapapun yang memandangmu dengan hati yang terbuka,
akan melihat pantulan cahaya dari surga, sebab kamu telah bangkit dalam keagungan yang tidak berasal dari dunia, tapi dari kekekalan. Jiwa yang terpilih, jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu bukan kebetulan. Semesta dengan caranya yang penuh keajaiban telah menuntunmu untuk mendengar ini. Karena Tuhan tahu, kamu siap. Siap untuk menjalani hidupmu bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai cahaya masa depan. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah bangkit, dan meski tak semua orang menyadarinya, semesta mencatat setiap langkahmu. Setiap kali kamu memilih kebaikan di tengah luka. Setiap kali kamu tetap lembut meski dunia mengeraskan hatimu. Setiap kali kamu diam, bukan karena kalah, tapi karena hatimu sudah terlalu penuh oleh kebijaksanaan. Sekarang, jangan lagi ragu dengan jalanmu. Jangan takut untuk bersinar. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak suara keras, dunia membutuhkan kehadiranmu. Hadir sebagai ketulusan, sebagai cinta, sebagai kesadaran ilahi yang hidup di dalam manusia. Terima kasih untuk kamu yang telah hadir dan membiarkan hatimu terbuka bersama video ini. Terima kasih karena telah subscribe. Dengan itu, kamu telah ikut menjadi bagian dari gerakan cahaya ini. Terima kasih untuk setiap like yang kamu berikan. Itu bukan sekadar klik, tapi adalah bentuk dukungan yang penuh makna. Dan terima kasih untuk setiap komentar, setiap kata darimu menjadi nyala kecil yang bisa menuntun jiwa lain kembali pulang. Jika kamu merasa video ini menyentuh jiwamu, bagikanlah kepada mereka yang kamu sayangi. Siapa tahu ini adalah pesan yang mereka tunggu selama ini. Karena kita tak pernah tahu lewat tangan siapa Tuhan mengulurkan kasih-Nya.